Namaku si Cek-Cek. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia melalui radio di Jakarta. Jepang sudah menyerah kalah dalam Perang Dunia Kedua dan rakyat Indonesia tak mau lagi dijajah bangsa asing. Kemerdekaan Indonesia ini bergema hingga ke luar negeri. Berbeda dengan di kampung si Cek-Cek. Berita tentang kemerdekaan itu baru terdengar pada bulan Oktober 1945. Kesulitan hubungan komunikasi membuat berita itu tidak segera tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. Hanya berita yang disampaikan berantai dari mulut ke telinga. Tak ada radio atau surat kabar di kampung. Si Cek-Cek baru berusia 12 tahun. Tidak bersekolah karena di kampung tidak ada sekolah. His Hollands Inlandse School yang setingkat sekolah dasar ada di Tarutung, 40 km lebih dari kampung si Cek-Cek. Hanya anak-anak pejabat dan orang kaya yang mampu bersekolah di situ, bukan anak petani miskin seperti si Cek-Cek. Emma, satu-satunya adik si Cek-Cek pun tak bersekolah. Apa artinya merdeka, ya? Tanya si Cek-Cek suatu sore pada ayahnya. Merdeka itu berarti bebas dari cengkraman bangsa asing. Setelah merdeka, kita bebas menjunjung kehormatan negeri sendiri. Kita bebas menentukan dan memperjuangkan sendiri kesejahteraan bangsa kita. Tak ada penjajah lagi. Kita punya negara sendiri, punya pemerintah sendiri, kata ayahnya menjelaskan. Negara? Apa pula itu? Si Cek-Cek makin heran tak mengerti. Negara itu adalah wilayah, rakyat dan kedaulatan sendiri. Setelah merdeka, semua itu utuh menjadi milik kita sendiri. Kita akan punya negara dan kita akan mengelolanya sendiri. Jepang, Belanda, atau bangsa asing manapun tidak boleh lagi berbuat sewenang-wenang kepada rakyat Indonesia. Si Cek-Cek terdiam. Ia tak pernah bersekolah. Sulit benar baginya memahami penjelasan ayahnya itu. Ia bingung. Bukankah selama ini ada wilayah Batak? Bukankah selama ini ada wilayah tanah Batak? Bukankah ada rakyat atau penduduk dan kita yang memerintah? Kita, kata ayah, siapa saja kita itu, termasuk orang Medan, orang Jawa, termasuk orang dari Pulau Lawit, orang Belanda atau Jepang yang pernah kau lihat di Tarutung dulu, itu penjajah semua. Orang asing itu datang jauh-jauh dari negerinya kemari hanya untuk merampas tanah dan hak-hak kita lainnya. Beratus tahun bangsa kita menderita diperbudak oleh mereka. Sekarang Bapak Soekarno-Hatta telah menyatakan ke seluruh dunia bahwa kita merdeka. Karena itu, Jepang dan Belanda harus segera meninggalkan bumi Indonesia. Harus pergi, harus pulang ke negerinya sendiri. Sudah beratus tahun mereka memperbudak negeri kita ini. Para laskar pejuang kita sekarang sedang mempertaruhkan nyawa untuk mengusir mereka. Si Cek-Cek masih tak mengerti apa pentingnya merdeka dan negara dengan kampung kami ini. Sampai berhari-hari kemudian, percakapan dengan ayahnya itu masih saja terngiang di telinganya. Merdeka, lalu mempertaruhkan nyawa untuk merdeka. Mengapa? Biasanya pikiran si Cek-Cek sangat cemerlang melahirkan gagasan kenakalan baru. Itu pula yang membuatnya disegani dan dikagumi teman-temannya. Ia pemimpin anak-anak sekampung. Namun pikiran cemerlangnya itu ternyata sulit memahami apa dan untuk apa merdeka. Apalagi harus mempertaruhkan nyawa. Si Cek-Cek tinggal di kampung sejak kecil. Seperti katak di bawah tempurung, ia hanya tahu sekitar hidup sehari-hari orang sekampung, orang Jepang atau Belanda. Hanya sesekali dia pernah lihat
jika dibawa ayahnya ke pasar Tagutung. Sombong dia dan selalu memandang remeh kawan-kawannya karena merasa paling hebat di antara anak-anak itu. Saat bermain dengan teman-temannya, kadang dia berlagak bagaikan raja mereka. Semua kemauannya harus dipatuhi. Ternyata Belanda tidak ikhlas menerima kenyataan bahwa Indonesia sudah merdeka. Selalu mereka mencari jalan supaya bisa kembali menjajah Indonesia seperti sedia kala sebelum Jepang masuk. Mereka ingin berkuasa seperti yang sudah berlangsung ratusan tahun. Pada tahun 1947, mulai tanggal 21 Mei sampai 5 Agustus, tercatat dalam sejarah, Belanda mengadakan agresi pertama, penyerangan di Pulau Jawa dan Sumatera. Tetapi sebelum itu, pada penghujung tahun 1946, sudah pecah perang Medan Area di Medan. Belanda menyerang Laskar Pejuang Indonesia. Pada tanggal 4 Januari 1947, Belanda melakukan pengeboman atas kampung di sekitar kota Medan. Pematang Siantar yang berjarak kira-kira 130 km dari Medan sudah pula dimasuki pasukan Belanda. Mustahil tali pengguman batu, parang dan tombak bisa mengalahkan persenjataan modern. Para pejuang bangsa Indonesia terpaksa menyelamatkan diri keluar kota. Tak sedikit penduduk ikut mengungsi ke hutan atau pulang ke kampung halaman masing-masing. Ada pengungsi yang terpaksa berjalan kaki dari Siantar hingga Tarutung, 160 km jauhnya dari Siantar. Pertempuran berkobar di mana-mana. Hubungan komunikasi antar pejuang tidak mudah sehingga sering kehilangan komando. Tentu belum ada laskar punya radio atau telepon, apalagi telepon genggam seperti sekarang. Kesulitan komunikasi ini mempermudah Belanda untuk memecah belah para pejuang. Dengan mudah mereka menyebarkan berita dan pesan-pesan palsu. Orang saling mencurigai, korban semakin banyak berjatuhan. Darah anak-anak bangsa Indonesia membasahi tanah pertiwi. Belanda belum puas, mereka terus mendesak para pejuang dengan serangan pasukannya. Mereka memasuki wilayah Tapanuli. Kota demi kota mereka taklukkan dengan persenjataan yang lebih hebat. Ratap tangis melangit dari setiap kampung yang mereka lalui. Tahun 1948, Belanda masuk kota Tarutung, 45 km kira-kira dari kampung Cek-Cek. Penduduk sekitar Tarutung masih semakin ketakutan. Baik yang mengungsi ke hutan, walaupun di sana masih banyak binatang buas. Suatu malam, seorang pengungsi dari Tarutung kesasar ke kampung Cek-Cek. Ia membawa berita bahwa udah bengit paman Cek-Cek yang berkunjung di Tarutung telah tertembak Belanda. Jenazahnya dikuburkan oleh Belanda entah di mana. Hanya berita yang sampai kampung Cek-Cek. Orang tua Cek-Cek menangis, meratap karena sedih. Si Cek-Cek ikut menangis. Api dendam berkobar di dadanya. Sekarang ia baru mengerti apa artinya merdeka. Perbuatan Belanda pada Uda Bengek sudah sangat biadab. Tak akan Belanda berbuat semena-mena jika menghargai kemerdekaan Indonesia. Jika si Jack masih ingat, beberapa tahun lalu ia dibawa ayahnya menjual hasil kebun ke Tarutung. Ketika lewat di muka tangsi Bakas tentara Belanda, si Jack tercengang melihat beberapa serdadu berkulit putih dan bertumbuh tinggi besar makan roti dengan lahap. Enak kali makanannya, pikir si Jack. Melihat si Jack, para serdadu itu tertawa sambil menunjuk-nunjuk ke si Jack. Entah apa yang mereka tertawakan. Mungkin gelim bila si Jack hitam potok dan kurus seperti kera. Seorang serdadu melambaikan tangan untuk memanggil si Jack. Kemudian si Jack ketakutan. Dipanggil lagi dengan bahasa yang si Jack tak mengerti. Si Jack milik ayahnya, orang tua itu mengangguk tidak melarang. Akhirnya si Jack mendekat. Si Jack diberi sepotong roti berlapis selai. Manis sekali roti selai itu. Inilah pertama kali lidah si Jack disentuh roti berselai. Nikmat sekali. Maka ketika tiba di kampung kembali, tak henti-hentinya si Jack menceritakan keberuntungannya itu kepada kawan-kawannya.
Seakan kelezatan roti itu masih bersisa di lidahnya hingga berhari-hari kemudian. Dia bilang orang-orang Belanda itu sangat baik. Sekarang semuanya berubah. Udah bengek tewas ditembak para serdadu bermata putih itu. Serdadu jangkung yang pernah memberinya roti itu ternyata sangat kejam. Berlagak berbuat baik ternyata sangat sadis. Setiap kali teringat udah bengek dan roti itu, ia tak kuasa menahan air matanya. Pada suatu malam, si Cek-Cek mendengar ayah dan ibunya bertengkar. Rupa-rupanya ayah si Cek-Cek berkeras masuk hutan untuk bergabung dengan para pejuang. Ayah si Cek-Cek ingin membalaskan dendamnya atas kematian adiknya, udah bengek. Ibu si Cek-Cek tak setuju, mereka bertengkar. Sudahlah, ibu si Cek-Cek menangis. Kita sudah kehilangan adik kita, jangan ditambah lagi. Memang, meski Tuhan yang menentukan, kematian itu tetap saja menyisakan pahit pedih bagi yang ditinggalkan. Tentu saja seluruh keluarga khawatir kalau sampai terulang pada ayah si Cek-Cek. Si Cek-Cek diam saja mendengar pertengkaran itu. Gerahamnya bergemerutuk. Api dendam semakin berkobar dalam dadanya. Entah kapan ia ingin ikut membalaskan kematian pamannya. Setelah menguasai Tarutung kembali, Belanda memasuki kota-kota kecil dan kampung-kampung di sekitarnya. Para pedagang dari Tarutung membawa berita bahwa pangaribuan serta kampung-kampung lainnya akan segera dimasuki Belanda, berarti tak jauh dari kampung si Cek-Cek. Berita itu menggemparkan, semuanya panik, kalang kabut. Mereka sudah mendengar kengerian menimpa di setiap kampung yang dilalui kerasukan Belanda itu. Orang bergelimpangan ditembak, kampung dibakar. Lalu bagaimana? Harus mengungsi atau bertahan mengadakan perlawanan? Ibu-ibu meratap sambil mengemasi barang-barang yang harus dibawa jika nanti harus mengungsi. Untunglah Emma sudah agak besar dan tidak cengeng, sudah 8 tahun umurnya. Adik perempuan si Cek-Cek ini sudah bisa membantu ibunya mengemasi barang-barang bawaan. Malam harinya, kepala kampung segera mengumpulkan penduduk laki-laki di halaman rumahnya. Si Cek-Cek dan teman-temannya ikut mendengarkan dengan jantung berdebar. Kita mendapat perintah dari komandan laskar wilayah ini agar segera membentuk pertahanan semesta, yaitu pertahanan yang melibatkan semua penduduk kampung ini, kata kepala kampung tegas. Semua harus bahu-membahu untuk melawan penjajah. Anak-anak dan dewasa tidak terkecuali. Jangan gemetar. Tak ada yang akan membantu para pejuang jika bukan kita. Sekali merdeka tetap merdeka. Mari kita serukan 3 kali. Merdeka, merdeka, merdeka. Namun pekik merdeka yang diteriakkan kepala kampung lenyap di telan gelap malam. Tak bersambut. Karena para penduduk justru semakin tercekam oleh rasa takut. Sudah terbayang mayat-mayat penduduk akan bergelimpangan. Darah membanjir, rumah-rumah akan dibakar, ratap tangis akan melangit. Orang-orang bilang serangan Belanda itu bagai hujan badai yang tidak tertahankan. Tak boleh terjadi, tapi harus berbuat apa? Bagaimana mungkin melawan serdadu Belanda yang datang dengan senjata modern? Bukankah penduduk hanya bisa mempersenjatai diri dengan parang, tombak, dan bambu runcing? Tiba-tiba terdengar pikik merdeka membelah keheningan. Lengking yang menggetarkan. Semua serempak menoleh ke belakang. Tampak si Cek-Cek yang masih mengacungkan tinjunya tinggi-tinggi. Merdeka! Pikik si Cek-Cek sekali lagi. Merdeka! Kepala kampung menjawab. Merdeka! Suara ayah si Cek-Cek lebih keras. Merdeka, sambut yang lain. Meski tak serempak, pikik merdeka itu tiba-tiba saja sudah memenuhi suasana malam di kampung itu. Semua menyambut. Sekali lagi kepala kampung memikirkannya, barulah berbalas dengan suara serempak menggelegar. Merdeka! Kepala kampung sangat terharu menyaksikan semua itu. Matanya sampai basah. Ternyata harus anak-anak yang membakar semangat dan keberanian orang sekampung itu. Akhirnya semua setuju arahan kepala kampung mengungsi sambil melakukan perlawanan. Kemudian kepala kampung mengatur pembagian tugas.
Anak-anak akan bertugas di luar kampung, di danau tengah sawah, di pinggir sungai dan di atas bukit. Sambil bermain-main dan mengembalakan kerbau, anak-anak bertugas sebagai pengintai. Apakah ada serdadu Belanda terlihat mendekat? Jangan lengah, biasa mereka datang bergerombol, kata kepala kampung menjelaskan. Tapi kalian juga waspada dengan mata-mata musuh. Jika ada hal-hal yang mencurigakan, anak-anak inilah yang bergegas memberitahukan ke kampung. Anak yang bertugas di pos pengintaian terdengar akan berlari secepatnya ke pos pengintaian kedua. Dari sini akan ada yang berlari ke pos berikut. Secara berantai, berita itu akan cepat sampai ke kampung. Pak Kepala Kampung nanti akan berunding dengan orang kampung apakah harus mengusir, bertempur, melakukan perlawanan. Teng, 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 teng. 10 kali lonceng. 10 kali lonceng jam berbunyi. Wah, sudah pukul malam, kata Papa. Bawa maksud bongin diuruti. Bagaimana kalau dilanjutkan besok? Jangan, Pap, sekarang aja. Kasihan merengek. Sudah waktunya tidur. Besok aku ke sekolah, tambah Mama. Benar, kata Pula. Aku masih di sini. Besoklah kita lanjutkan lagi. Sekarang tidurlah dulu. Jangan sampai kalian terlambat bangun besok pagi. Wajah Batara dan Hasian tampak kecewa mendengar omongan ayahnya. Mereka pikir gara-gara itu Opung tak jadi meneruskan ceritanya. Wajah mereka merengut, tetapi tidak bisa membantah. Peraturan di rumah ini, paling lambat pukul 10 malam anak-anak sudah masuk kamar. Sudah harus masuk ke kamar tidur. Kalian berdua jangan merengut. Besok siang kita selesaikan tugas sekolah supaya malamnya kita bisa lebih sore mendengarkan cerita Opung, boleh mengusulkan kepada kedua adiknya.